Sebuah video memperlihatkan 4 kapal melewati Selat Hormuz usai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat kandas. Situasi di Selat Hormuz kian memanas pasca gagalnya negosiasi Amerika dan Iran. أفادت الهيئة في بيان بأن 4 سفن فقط عبرت المضيق في ال 24 ساعة الماضية. Pasca gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Kapal-kapal yang melewati selat ini diperiksa ketat, bahkan tak semua diizinkan untuk melintas. Angkatan Laut Inggris menilai ancaman serius terjadi di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. فقط عبرت المضيق في ال 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika dan Iran semakin memanas. Amerika mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Dampak penutupan Selat Hormuz, Irak mengirim truk tangki BBM melalui jalur darat menuju Suriah. Dari Suriah, selanjutnya BBM akan dikirim menggunakan kapal tanker ke tujuan ekspor di berbagai negara. Konvoi puluhan truk tangki bahan bakar minyak milik Irak melintasi perbatasan Al-Tanaf menuju Suriah. BBM akan diantarkan ke kilang Banias di Suriah. Selama perjalanan, truk melewati beberapa pos pemeriksaan yang ketat. Pembukaan kembali perlintasan perbatasan Al-Walid setelah lebih dari 11 tahun ditutup telah memungkinkan lewatnya 500 tangki BBM per hari. Pengiriman BBM melalui jalur darat ini dilakukan akibat penutupan Selat Hormuz, sehingga aktivitas perekonomian Irak tetap berjalan normal. Nantinya setelah tiba di Suriah, BBM akan dikirim menggunakan kapal tanker ke berbagai negara tujuan ekspor. Akibat serangan Israel di lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas. Masyarakat Lebanon mengatakan serangan Israel adalah pembantaian. Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء
أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن بنعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer di Lebanon akan berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara negara itu dinetralkan. Netanyahu bahkan dengan percaya diri mengatakan musuh Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personil dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika. Pemirsa, batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika yang melanggar. US Navy warship transiting in the vicinity of Fojay Report and Oman Sea. This is Sepah Navy. Last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Acara ini dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!
Terus menyerang Lebanon saat negosiasi damai sedang dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Amerika mengancam akan memblokade Selat Hormuz usai perundingan dengan Iran gagal. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melaporkan Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan tentang mati syahid. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Israel terus menyerang Lebanon dengan brutal. Serangan pada Minggu malam membuat belasan warga meninggal dunia. Israel terus menyerang Lebanon saat negosiasi damai dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Serangan terbaru terjadi pada Minggu dan telah menewaskan belasan orang. Media setempat menyatakan 6 orang tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 terbunuh di Kana. Serangan Israel juga terjadi di kota Bazuriyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Militer Israel juga mengklaim telah menyerang sejumlah roket Hizbullah. Peluncur roket milik Hizbullah juga dihancurkan sebelum sampai di Israel. Pemirsa, Hizbullah menyerang Naharia, wilayah utara pendudukan Israel. Roket Hizbullah bahkan mengenai gereja bersejarah. Roket-roket Hizbullah terekam di atas langit Naharia. Meski sistem pertahanan udara militer Israel berhasil menghalau serangan, namun sejumlah roket berhasil mengenai sejumlah lokasi. Akibat serangan, sejumlah orang terluka dan merusak sebuah gereja bersejarah. Aksi keji Israel berlanjut di Lebanon, kali ini menggunakan amunisi fosfor putih. Militer Israel menjatuhkan senjata terlarang saat menyerang permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023. Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan.